Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kisah Nabi Harun dan kisah Nabi Musa alaihi wassalam. Nabi Harun alaihi salam adalah salah satu nabi sekaligus Rasul Allah Subhanahu wa Ta'ala. Keduanya adalah saling bersaudara antara satu dengan yang lainnya. Kemudian keduanya mendapatkan mandat dan perintah dari Allah untuk menyebarkan tauhid, mentauhidkan Allah sebagai Tuhan semesta alam. Nabi Harun alaihi salam yang masuk dalam daftar 25 nabi dan rasul ini adalah saudara Nabi Musa. Nabi Harun memiliki suri tauladan yang dapat diambil untuk mendidik si buah hati ataupun siswa, siswi dan santri dan santriawati. Mungkin penasaran seperti apa kisah inspiratif yang datang dari orang hebat dan sungguh mulia ini, Nabi Harun dan Nabi Musa alaihi salam. Keduanya saling berhubungan dan memiliki keterkaitan satu sama lain. Hal ini karena saudara sedarah akan tetapi diasuh oleh ibu yang berbeda. Nasab Nabi Harun dan Nabi Musa alaihi wassalam. Kisah Nabi Harun alaihi salam dan Nabi Musa alaihi salam dakwanya dimulai dengan menumbuhkan Bani Israel menyembah kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Nabi Musa dan Harun diutus untuk berdakwah, mengajak umat manusia mengenal Allah sebagai pencipta 7 lapis langit dan pencipta 7 lapis bumi. Selain daripada itu, Nabi Musa dan Nabi Harun selain mereka saudara satu darah meskipun beda ibu, mereka keduanya saling memiliki ikatan batin yang sangat kuat sehingga mereka berdua dengan sama-sama semangat dan berjuang menyampaikan ketauhidan kepada umat manusia. Nabi Musa dan Nabi Harun diutus untuk berdakwah ke negeri Mesir dan mengajak kaum Bani Israel menyembah Allah. Nabi Harun dan Musa ini adalah keturunan keempat dari Nabi Yakub yang tinggal di Mesir sejak Nabi Yusuf berkuasa di Mesir. Nabi Harun adalah Muhammad al-Wasfi, disebutkan dalam Tarikh al-Anbiya war Rusul wal Irtibat az-Zamani wal Aqaid. Kita tahu bahwasanya Nabi Harun adalah putra dari Imran bin Kuhat bin Lawi bin Yakub bin Ishak bin Ibrahim. Sedangkan Harun adalah Yukabid, saudara perempuan Kuhat dan bibi dari Imran sendiri. Nah, dari Imran Yukabid melahirkan 3 orang anak, yakni 1 perempuan yang bernama Maryam dan 2 laki-laki bernama Harun dan Musa. Lawi merupakan saudara satu ayah dari Nabi Yusuf alaihi salam. Lawi bersama saudara-saudaranya yang lain serta keluarga masing-masing bersama Nabi Yakub
diajak pindah oleh Nabi Yusuf dari Madian ke Mesir. Keluarga besar Nabi Yakub itulah generasi pertama Bani Israel yang menetap di Mesir. Mereka berkembang dengan cepat, bekerja dengan giat dalam bidang pertanian dan peternakan, sehingga menimbulkan kecemburuan dan ketakutan bangsa Mesir. Kelahiran Nabi Musa alaihi salam. Suatu hari seorang ahli nujum datang menghadap Fir'aun. Menurut perhitungannya akan lahir seorang bayi dari bangsa Israel yang kelak akan menjadi musuh dan menjatuhkan kekuasaan dan kerajaannya. Fir'aun terkejut mendengar informasi tersebut. Saat itu juga dia memberikan perintah dan mandat kepada seluruh prajuritnya agar membunuh setiap bayi laki-laki yang lahir dari kalangan Bani Israel. Nabi Musa alaihi salam dilahirkan oleh pasangan suami istri Imran dan Yukabad. Begitu mengetahui bahwa anaknya yang lahir adalah laki-laki, Yukabad dan Imran pun panik. Jika tak disembunyikan anak itu, pastilah akan terbunuh oleh pesuruh Fir'aun. Yukabad tak rela bayi itu sampai terbunuh karena atas kecintaan dan kasih sayang pada anaknya sendiri. Akan tetapi untuk menyembunyikannya terus-menerus juga akan ketahuan oleh pesuruh Fir'aun. Allah subhanahu wa ta'ala akhirnya memberikan ilham dan isyarah beserta bisyarah kepada ibu Nabi Musa alaihi salam tersebut dengan membuat peti tahan air, lalu dihanyutkan Nabi Musa di dalam peti di sungai Nil tepatnya. Kakak Nabi Musa alaihi salam diperintahkan mengikuti kemana peti itu hanyut dan di tangan siapakah Nabi Musa ditemukan. Ternyata peti itu ditemukan oleh putri Raja Fir'aun. Kemudian peti tersebut dibuka setelah tahu isinya adalah bayi. Mereka bawa ke hadapan ibu mereka, yakni istri Fir'aun yang bernama Asiyah. Istri Fir'aun sangat senang melihat bayi itu. Ia ingin mengatakannya, bahkan mengangkatnya sebagai anak angkatnya. Maka diungkapkan niatnya itu kepada Fir'aun. Pada awalnya Fir'aun tak setuju. Namun atas bujuk dan rayuan manisnya sang istri itu, akhirnya Fir'aun menyetujui istrinya untuk mengasuh daripada bayi tersebut. Asiyah pun senang. Segeralah dicari pengasuh yang menyusui Nabi Musa yang masih bayi kala itu. Namun beberapa yang didatangkan tidak ada yang cocok. Nabi Musa tak mau menyedot inang-inang tersebut. Kakak Nabi Musa yang mengetahui kejadian itu langsung datang dan menawarkan ibunya untuk menjadi inangan atau untuk menjadi seorang ibu yang menyusui, dengan pura-pura tidak mengenal nama bayi atau tidak mengenal bayi tersebut yang sebenarnya itu adalah bayinya. Karena ibunya sendiri yang menyusuinya, akhirnya Nabi Musa pun mau menyusuinya. Yukabad mendapat upah bayaran yang cukup besar. Setelah lepas dari menyusu, Nabi Musa dikembalikan ke istana. Kemudian ia didik sebagaimana anak-anak raja yang lainnya. Ia berpakaian seperti Fir'aun, mengendarai kendaraan Fir'aun, sehingga dikenal sebagai Pangeran Musa bin Fir'aun.
Namun setelah Musa dewasa, Allah Ta'ala angkat kenabian dan ilmu pengetahuan. Nabi Musa alaihi salam meninggalkan istana. Ketika Nabi Musa berjalan-jalan di kota, ia melihat orang Qibti dan orang Israel sedang berkelahi. Karena keadaan tak seimbang, Nabi Musa membela orang Israel. Orang Qibti tidak mau diajak damai. Nabi Musa alaihissalam menjadi marah. Kemudian orang itu langsung dipukulnya. Sekali tampolan, sekali tempelengan, orang tersebut mati. Hal ini sebagaimana dikisahkan di dalam Al-Quran, surah Al-Qasas ayat 15 sampai ayat 17, yang artinya, dan dia Musa masuk ke kota Memphis. Ketika penduduknya sedang lengah, maka dia mendapati di dalam kota itu dua orang laki-laki sedang berkelahi, yang seorang dari golongan Bani Israel dan yang seorang lagi dari pihak musuhnya kaum Fir'aun. Orang yang dari golongan meminta pertolongan kepadanya untuk mengalahkan orang yang dari pihak musuhnya. Lalu Musa meninjuknya dan matilah musuhnya itu. Dia Musa berkata, "Ini adalah perbuatan setan. Sungguh dia setan itu adalah musuh yang jelas menyesatkan." Dia Musa berdoa, "Ya Tuhanku, sesungguhnya aku telah menzalimi diriku sendiri, maka ampunilah aku." Maka dia Allah mengampuninya. Sungguh Allah dialah yang maha pengampun, maha penyayang. Dia Musa berkata, "Ya Tuhanku, demi nikmat yang telah Engkau anugerahkan kepadaku, maka aku tidak akan menjadi penolong bagi orang-orang yang berdosa." Nabi Musa alaihi salam pun gelisah. Ia khawatir ada seseorang yang melihat perbuatan kemarin, yakni membunuh orang Mesir pengikut Fir'aun kaum Qibti. Sementara petugas kerajaan terus-menerus mencari siapa sebenarnya pembunuh yang tak ketahuan rimbanya itu. Keesokan harinya Nabi Musa pergi ke kota lagi. Kebetulan saat itu ia melihat Bani Israel yang ditolongnya kemarin sedang berkelahi dengan orang Qibti, dan pada akhirnya membunuh orang Qibti tersebut. Sesudah membunuh orang Qibti, orang Israel itu meminta tolong kepada pengikut Fir'aun dan minta agar ia dibela. Menyaksikan salah satu kaumnya yang suka berkelahi dan mau menang sendiri, Nabi Musa menjadi marah. Bergegaslah Nabi Musa mendatangi orang Israel yang sedang minta bantuan prajurit Fir'aun. Ada seorang saksi mata yang melihat kejadian itu. Nabi Musa dilaporkan kepada Fir'aun. Setelah Fir'aun tahu bahwa Nabi Musa membela orang Israel, ia segera memerintahkan orang menangkap Musa untuk dibunuh. Nabi Musa melarikan diri, tujuannya ke negeri Madian. Ia menyesal telah membunuh orang. Ia kemudian bertaubat dan memohon ampun kepada Allah. Allah Ta'ala mengabulkan doanya dan mengampuninya. Nabi Harun diutus menjadi pendamping Nabi Musa. Ketika Allah Subhanahu wa Ta'ala dengan mengutus Nabi Harun sebagai pendamping Nabi Musa dalam dakwah menyebarluaskan agama Islam pada saat itu, dikisahkan bahwa Nabi Musa tidak begitu fasih dalam berbicara karena kekakuan pada lidahnya. Maka dari itu Nabi Musa berdoa kepada Allah untuk dijadikannya Nabi Fir'aun, kakak kandung Nabi Harun, kakak kandungnya sekaligus sebagai teman dalam dakwahnya. Dan jadikanlah untukku seorang pembantu dari keluargaku, yaitu Harun, saudaraku. Teguhkanlah kekuatanku dengan adanya dia, dan jadikanlah dia teman dalam urusanku, agar kami banyak bertasbih kepadamu. Al-Quran Surat Qasas ayat 30-33.
Raja Fir'aun di masa Nabi Musa tersebut memang terkenal kejam, bengis, bahkan dijuluki sebagai seburuk-buruknya manusia karena mengaku bahwa dirinya adalah Tuhan. Kedua saudara Musa dan Harun saling bekerja sama membimbing kaum Bani Israel agar menyembah kepada Allah Ta'ala. Tugas dari Nabi Harun dalam hal ini ialah sebagai juru bicara Nabi Musa yang tidak fasih dalam berbicara. Nabi Musa mengadu kepada Allah tentang kekakuan lidahnya. Karena itu tidak dapat berbicara dengan fasih, sehingga diutuslah Nabi Harun dalam menyampaikan berbagai macam dakwahnya. Dari hal tersebut Nabi Harun akhirnya mendapat wahyu dari Allah dan keduanya berdakwah bersama-sama. Kemudian Nabi Harun dan Nabi Musa lalu berangkat menuju istana Raja Fir'aun untuk menyerukan jalan kebenaran. Nabi Harun dan Nabi Musa menemui Fir'aun. Sebenarnya Nabi Musa dan Nabi Harun merasa takut juga apabila mengingat kebengisan dan kekejaman Fir'aun. Kini mereka harus menghadap raja yang durhaka itu dan mengajaknya bertaubat kepada ke jalan yang benar. Apakah Fir'aun dan pengikutnya mau menerima ajakan mereka berdua? Dan apakah justru mereka tidak segera ditangkap, dijebloskan ke dalam penjara dan disiksa oleh para algojo Fir'aun yang sadis tak kenal ampun? Namun rasa takut itu segera dihapus dengan firman Allah yang mengabarkan jaminan keselamatan bagi keduanya, bahwa mereka berdua akan dijaga dan dipelihara oleh Allah yang Maha Mendengar dan Maha Melihat. Sebagaimana firman Allah di dalam surat At-Toha ayat 42 sampai 47 yang artinya, "Pergilah engkau beserta saudaramu dengan membawa tanda-tanda kekuasaanku, dan janganlah kamu berdua lalai mengingatku. Pergilah kamu berdua kepada Fir'aun karena dia benar-benar telah melampaui batas. Maka berbicaralah kamu berdua kepadanya Fir'aun dengan kata-kata yang lemah lembut. Mudah-mudahan dia sadar atau takut kedua-duanya." Keduanya berkata, "Ya Tuhan kami, sungguh kami khawatir dia akan segera menyiksa kami atau akan bertambah melampaui batas." Dia Allah berfirman, "Janganlah kamu berdua khawatir. Sesungguhnya aku bersama kamu berdua. Aku mendengar dan melihat. Maka pergilah kamu berdua kepada Fir'aun dan katakanlah, sungguh kami berdua adalah utusan Tuhanmu. Maka lepaskanlah Bani Israel bersama kami dan janganlah engkau menyiksa mereka. Sungguh kami datang kepadamu dengan membawa bukti atas kerasulan kami dari Tuhanmu, dan keselamatan itu dilimpahkan kepada orang yang mengikuti petunjuk." Bersama-sama kemudian mereka menghadap Firaun. Bertemu dengan raja yang mengaku Tuhan bukanlah hal yang mudah. Mereka harus melalui liku-liku birokrasi dan protokoler yang rumit. Namun akhirnya mereka dapat bertemu juga. Firaun didampingi beberapa penasehat dan para pejabat pemerintah lainnya. "Siapakah kamu berdua ini?" tanya Firaun. Musa menjawab, "Kami Musa dan Harun merupakan pesuruh Allah. Kami diutus kepadamu agar kau membebaskan Bani Israel dari perbudakan dan penindasanmu dan menyerahkannya kepada kami agar mereka menyembah kepada Allah dengan leluasa dan menghindari siksaanmu." Mendengar ucapan Musa, akhirnya Firaun tertawa sinis dan mengejek Musa dengan mengatakan bahwa Musa tidak tahu diri. Dulu ia asuh dan dibesarkan di istana Mesir, kini malah berbalik menentang Firaun. Musa dianggap orang yang tak tahu balas budi pekerti. Nabi Musa menjawab bahwa semua itu dikarenakan ulah sang raja sendiri. Seandainya Firaun tidak memerintahkan membunuh bayi laki-laki,
tidak mungkin ia dihanyutkan di sungai Nil. Dan akhirnya Nabi Musa, mereka tidak berhutang budi sama sekali kepada Fir'aun yang menyebabkan semua itu terjadi. Berkata Nabi Musa, adapun mengenai pembunuhan yang dulu kulakukan merupakan akibat godaan setan. Namun peristiwa itu akhirnya menjadi rahmat terselubung bagiku, sebab dalam penggembaraanku setelah aku melarikan diri dari negerimu, aku dikaruniai hikmah dan ilmu oleh Allah, dan aku diutus sebagai Rasul. Maka datangilah aku kepadamu untuk mengajak engkau dan kaummu menyembah Allah dan meninggalkan kezaliman serta penindasanmu terhadap Bani Israel. Fir'aun yang mengaku dirinya adalah Tuhan bertanya kepada Nabi Musa alaihissalam, siapa Tuhan alam semesta itu? Lantas Nabi Musa menjawab, yang ditunjukkan kepada Fir'aun dan para pengawalnya. Kata Nabi Musa, dialah Tuhan, pencipta langit dan bumi dan segala yang ada di antara keduanya. Jika benar-benar kalian mengetahui rahasia kekuasaan ilahi yang tersimpan di dalamnya. Fir'aun menyangkal perkataan Nabi Musa tersebut. Tidak, semua itu hanyalah omong kosong belaka. Kau ini Musa dan Harun, agaknya kalian berdua telah menjadi gila. Kalian telah berbicara ngelantur tak karuan kemana. Musa pun menjawab, Tuhanku dan Tuhan kalian adalah yang menguasai timur dan barat, Tuhan yang ada di antara keduanya, jika kalian itu adalah orang-orang yang berakal. Nabi Harun dan Nabi Musa tidak berhenti-hentinya menyampaikan dakwah agama Allah kepada Fir'aun dan para pengikutnya. Namun Fir'aun yang sombong itu tetap saja dalam pendiriannya. Justru malah ia balik menanyakan Tuhan yang disembah Nabi Harun dan Nabi Musa bukan untuk diimani, melainkan untuk diselidiki. Antusias dakwah Nabi Musa bersama Nabi Harun yang tak kenal menyerah. Kita akan teruskan pada kisah selanjutnya pada judul kisah antusiasnya dakwah Nabi Musa bersama Nabi Harun yang tak kenal menyerah. Sekian dan demikian. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.